Listen. See, you heard it, guys. You heard it. There is some ship in my sky, and it's so terrorizing. So I try my day to explain this, because that sound of ship just too scary and too haunted me. And I should explain this with my Indonesian proverb again. Jadi entahlah ini situasi darurat atau apa ini, karena dari tadi pesawat mondar-mandir seperti yang akan terjadi di dalam dokumenter Perang Dunia I, Perang Dunia II gitu. Jadi adalah sangat mengagetkan dan mengingatkan saya kepada cerita misteri dari wilayah Situpatenggang. Jadi ketika itu saya bersama senior saya di lingkungan, saya diundang untuk ikut berekreasi menuju Situpatenggang. Kemudian sesampainya di sana, warga situ dan pihak pengunjung berbaur, saling berbagi. Nah, di situ saya mohon izin untuk menikmati alam. Dan kebetulan ketika itu cuacanya hujan namun tidak deras. Kemudian saya menghangatkan diri dengan membakar tembakau favorit saya. Nah, di situ saya dihampiri oleh seseorang yang kelihatannya itu berpengalaman. See, it's so terrorizing, sangat meneror. Oke, kita lanjut tadi. Oh ya, saya dihampiri oleh seseorang yang kelihatannya berpengalaman waktu itu. Kemudian beliau menawarkan tembakaunya kepada saya, ini kayaknya mau coba katanya. Nah, akhirnya saya beramah tamah dengan beliau bicara. Nah, kemudian beliau bercerita bahwa dirinya adalah salah seorang ahli pertambangan. Dirinya adalah seorang ahli pertambangan yang memang sedang berekreasi ketika itu di wilayah Situpatenggang. Nah, kemudian beliau memiliki sudut pandang bahwa sebenarnya yang selama ini Anda kenal
yang selama ini Anda dengar riwayatnya tentang secara populer itu Wright bersaudara katanya. Mereka berdua adalah penemu pesawat katanya. Nah, menurut beliau itu Wright bersaudara adalah dulu itu pesawat Vasco Vase yang dipergunakannya itu adalah tidak memiliki roda. Jadi pesawat Vasco Vase-nya itu adalah seperti perahu kincir di Situ Patenggang. Jadi mampu mendarat pada permukaan air. Nah, karena ukuran pesawat Vasco Vase ini tidak besar, kecil, hanya cukup untuk 2 orang, hanya cukup untuk Tuan Orville dan Tuan Wilbur. Nah, sehingga beliau memilih mendarat di lingkungan situ. Jadi tidak ada pendaratan di tanah ketika itu. Menurut beliau seperti itu. Nah, hingga modifikasi dilakukan jadi kaki-kaki pesawat ini diganti oleh roda sehingga mampu mendarat di permukaan tanah. Nah, menurut beliau yang tampaknya berpengalaman itu, bahwa dulu itu sebelum masa invasi Belanda, Inggris, dan Perancis itu, Pak Orville dan Pak Wilbur itu seringkali mendarat di Situ Patenggang dan disambut oleh seorang Pak Kubu. Jadi Pak Orville dan Pak Wilbur ini memiliki jadwal tetap penelitian ke wilayah-wilayah tertentu, dan salah satunya adalah di wilayah Situ Patenggang. Dan ketika itu selalu didampingi oleh seorang pakuwu dari wilayah Situ Patenggang. Nah, jadi menurut beliau seperti itu. Wah, saya kaget. Sambil menikmati tembakau favorit, saya kaget. Wah, kok bisa begitu ya, hebat itu Pak Kuwu itu. Saya kira Pak Kuwu itu tidak pernah kemana-mana gitu, cenderung primitif begitu, hanya diam saja di kampung halamannya sendiri. Oh, ternyata jaringan Pak Kuwu ini luas, hingga Pak Orville dan Pak Wilbur pun ternyata masih bersejawat membicarakan penelitian dengan Pak Kuwu. Nah, sehabis itu saya menoleh sedikit, dan ketika saya penasaran ingin mempertanyakan lebih dalam tentang misteri pendaratan rahasia ini, wah, beliau sudah menghilang, tidak ada. Ketika saya menoleh lagi, loh, kemana beliau? Tiba-tiba menghilang. Beliau. Padahal saya penasaran, masih ingin bertanya, dan seketika hujan pun reda dan saya pun kembali ikut berekreasi, ikut berbaur bersama senior-senior lingkungan saya yang sedang beramah tamah dengan warga setempat. Ya, kita lihat selanjutnya. Terima kasih. Thank you.